Dan kami minta kepada 8 hakim MK, Anda tidak usah takut. Kalau Anda menyuarakan kebenaran, menyuarakan keadilan, seluruh bangsa Indonesia akan berada di barisan Anda, akan bela Anda, akan menjaga Anda dari segala makar dan segala intimidasi dan teror. Betul? Siap bela hakimnya, siap bela hakim yang jujur, siap bela hakim yang adil. Takbir! Kalau ada yang ingin mengganggu hakim yang jujur, hakim yang adil, siap bela hakim, siap hajar ke para pengganggu. Takbir! Masalahnya kan produk haram itu gerbang pertama yang meloloskan itu kan MK sendiri, Pak, dengan nomor 90 itu. Iya. Nah, pertanyaan saya, karena itu kan kita tahu semua pelaku utamanya Paman Usman. Nah, mungkin nggak sih dalam konteks ini kemarin kita sedikit berandai-andai ke kemarin, Anwar Usman itu salah satu yang dipanggil. Ya, kalau sekarang kan tidak ya. Ya, kemarin kan tidak. Tidak gitu. Tapi bisa itu. Bisa karena saja. dia sendiri adalah hakim MK sebagai gitu. saksi kan, bisa dikategorikan saksi. Bisa saja, tapi relatif sulit lah. Taruhlah dengan Anwar Usman tidak ikut saja mengadili. Itu sudah gitu kan, nilai, itu sudah nilai positif. Makanya MK kemarin harus berbeda dengan MK sekarang, Pak, gitu. Kalau institusi ya sama, tapi isi beda, gitu. Dan kasusnya beda. Kemarin kasus persyaratan, begitu. Kalau sekarang kasus pemeriksaan proses pilpres, beda. Makanya nggak usah menjadi beban MK antara putusan yang lalu dengan putusan yang sekarang lain itu. Karena satu institusi bisa produk berbeda, Pak. Bisa itu mah kayak lembaga pengadilan kan. Pengadilan itu badan umum lah, bisa beda putusannya yang lalu dengan yang sekarang. Dan kita tidak menganut azas keketatan jurisprudensi gitu, bahwa satu putusan hakim itu harus diikuti oleh putusan hakim berikutnya. Enggak, itu beda. Apalagi kalau ada novum katanya, temuan baru. Apalagi ada novum, harus dibongkar lagi kan gitu. Itu untuk yang sudah inkrah saja. Yang sudah inkrah saja kalau ada novum bisa dibongkar lagi. Tapi kalau ini belum inkrah ini masih dalam proses gitu. Ini proses yang belum ada keputusan hukum yang pasti, Pak. Gitu, masih longgar ini. Makanya hakim MK sekarang harus berani gitu, berbicara dengan hati nurani dan loyalitas pada hukum dan keadilan. Gitu. Kalau begitu insya Allah gitu. Makanya ada juga tulisan kita coba optimis kepada MK. Maksudnya itu gitu ya, kita cobalah, ayolah kita coba optimis dulu gitu ya. Optimis tuh berbaik sangka gitu. Berbaik sangka. Ayo husnuzon pada hakim, karena komposisinya berubah. Satu tadi kan soal Anwar Usman nggak ada, kedua yang dukung Manahan Sitompul nggak ada, sudah diganti sama Arsul Sani. Bukan yang satu lagi dari Ridwan Mansur, Ridwan Mansur gitu kan. Jadi tinggal sebetulnya yang dulu pro Gibran sama sekali tinggal satu. Yaitu Guntur Hamzah, hanya satu. Sekarang kalaupun yang diragukan Arsul Sani jadi 2. 6 itu bisa pro kepada keadilan kejujuran, Pak. Gitu bisa gitu. Kalaupun satu yang barulah nggak ada, 5 lah. 5-3 gitu kalau ukuran personal gitu. Pak Rizal, dalam logika hukum, jika dipakai secara objektif untuk melihat proses-proses kemarin di MK, 5 tadi perhitungan sementara kita ini 5-3 harusnya menang telak. Tapi jika misalkan yang 5 ini malah seperti yang disampaikan oleh Hotman atau Otto Hasibuan, saya agak lupa, ini nanti skornya 8-0 katanya. Nah, kalau benar 8-0, maka 5 ini apakah dia termakan atau dia apa istilahnya sudah dibungkam dengan 100-200 miliar, atau ada kemungkinan lain yang membuat
Ya, itu tadi sebenarnya kalau basisnya hanya hukum saja, itu bisa jadi dalih. Untuk bisa 8-0 tuh bisa. Ada dalih. Saya tidak bicara dalil. Dalih hukum. Dalih ya, karena kalau dalil sebenarnya konstruktif. Kalau dalih itu alasan aja yang dicari-cari gitu ya. Kalau mau dicari-cari ada gitu ya, sebagai dalih bahwa Hakim MK hanya ngurus soal angka gitu. Itu balik yang lagi ke situ. Law sempit. Tapi kalau berbicara justice tadi, Pak, jadi law dalam makna yang luas, enggak akan 8-0, mungkin 6-2 atau 5-3 gitu, paling pahit 5-3, taruhlah 4-4 juga, itu posisi ketua menentukan. Ada di ini ya. Soehartoyo, kalau lihat dari statementnya Ketua MK Soehartoyo, dia ingin membuat sejarah, dia ingin mengangkat kembali martabat MK yang sudah distrust di masyarakat gitu. Baik. Ada satu tulisan juga yang menarik, masih di tulisan yang sama, tentang pesan dari hakim yang patut diteladani, Bismar Siregar. Nah, barangkali Pak Rizal bisa menyampaikan ulang isinya apa, kemudian Bismar Siregar itu sosok seperti apa? Ya, Bismar Siregar itu hakim ya, bukan kalau tidak salah pernah hakim agung, gitu kan. Beliau itu dikenal sebagai hakim yang konsisten, tegas, gitu kan. Ketika orang ragu hukuman mati, dia putuskan hukuman mati. Untuk siapa tuh dulu? Untuk narkoba korupsi apa ya waktu itu pernah lah dia melakukan putusan yang kontroversial, tapi basisnya itu tadi keadilan. Jadi kata dia gitu kan, kalau memang keadilan menjadi tuntutan gitu dan itu menjadi hal yang prinsip gitu kan, maka hukum yang kepastian hukum itu bisa dikepinggirkan. Bahkan kata dia, aku akan korbankan hukum demi keadilan. Itu Pak, statement itu penting. Jadi jelas keadilan di atas hukum. Keadilan di atas hukum. Makanya tadi law and justice, jangan law without justice, begitu. Jadi Bismar Siregar memberi pelajaran, Pak, gitu kepada hakim-hakim ini. Nah, khususnya di kasus MK ini kan ada dualisme lah, itu yang sebut tadi 8-0 itu ya kalau pandangan hukumnya sempit, ada undang-undang gitu yang ditafsirkan sempit, tapi hakim terompet undang-undang itu harus tinggalkan, itu udah bukan zamannya lagi. Sekarang hakim harus menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat demi putusan yang adil, gitu. Nah, itulah di Al-Quran itu, gitu kan. Wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Tuh bayangkan gitu kan, kalau engkau menegakkan hukum gitu kan, menjalankan hukum, tegakkanlah hukum itu dengan adil. Itu Al-Qur'an itu gitu kan. Jadi keadilan lebih tinggi daripada narasi hukum. Ini sekarang MK diuji, Pak. Mau sempit, mau zalim, gitu kan, mau cari dalih dalam konteks hukum, atau dia berpikir yang lebih luas, keadilan publik, keadilan masyarakat, orang curang, orang tidak jujur, hukum dong, gitu. Masa yang begitu dibiarkan dengan dalih bahwa MK hanya berwenang ngotak-ngatik angka, ya buat apa ada MK, gitu kan. Mahkamah Konstitusi, jangan pakai Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Auditor, Mahkamah Kasir, tukang hitung-hitungan saja. Saya jadi ingat begitu, Pak. Saya jadi ingat ini, Pak Rizal, kalau cerita yang barusan tuh jadi selalu terngiang-ngiang ucapan yang pernah disampaikan Mahfud MD gitu, bahwa putusan itu bisa A, B, C, semua ada dalilnya. Tinggal dipilih aja mau yang mana. Barangkali kalau dilanjutkan tergantung ininya gitu. Bisa jadi begitu. Bisa. Nah, ini miris sekali kan, seperti yang disampaikan oleh subscriber kita, Pak, dari Jajang ini. Di Indonesia hukum diperjualbelikan, bagi pejuang keadilan sangat berat berjuang di ranah hukum kan. Ingat Pak Hakim, ini cuma dunia, selamanya nanti di akhirat. Oh ini Pak Aman Usman harus ditangkap.
usut tuntas kecurangan Pilpres 2024, penjarakan pelakunya. Nah, ini beberapa yang masuk dari sahabat SC juga saya kira frame kita ini sudah sama nih. Ya. Tinggal bagaimana ke depan kita cara memperjuangkannya seperti apa gitu.